Shalom. Halo Kak Tessa. Halo Kak Yosi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau Kak Tessa? Oh baik. Ada di rumah bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Ya nggak Kak? Dengar sih, aku mau dengar suaranya. Oh iya nih. Mereka semuanya mengatakan baik Kak Tessa, baik Kak Yosi. Nah, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini tanggal berapa? Ayo, tanggal 23 Mei. Nah, iya. Hari ini kita tayangannya adalah take lagi lewat YouTube, nggak lagi lewat Zoom. Mungkin minggu depan kita kembali Zoom, kita lihat di YouTube, di Zoom, di YouTube gitu ya Kak ya. Tapi semuanya walaupun ibadahnya online, masih tetap online, tidak mengurangi sukacitanya kan? Iya. Semuanya masih tetap sukacita kan? Pasti ada di rumah juga pasti sukacita dong. Pasti dan harus, karena Tuhan Yesus itu sudah sangat sayang sekali sama kita. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sampai dengan hari ini. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas. Semuanya lipat tangan. Semuanya sudah bersikap yang baik. Tidak ada yang main-main lagi ya Kak. Makannya ditaruh dulu. HP-nya juga ditaruh dulu. Loh, HP-nya buat nonton ini. Iya. Nonton ini aja. Iya, Yuk kita nonton ini berdoa aja. ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah menyertai kehidupan kami, menyertai istirahat malam kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sertai untuk kegiatan sekolah minggu pada hari ini, biarlah kami bersuka cita dan kemuliaan Tuhan akan kami tinggikan melalui puji-pujian kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Oke Kak, hari ini kita punya tema yang spesial. Apa itu Kak? Temanya itu adalah tentang talenta. Talenta. Talenta itu apa? Talenta itu adalah berkat yang Tuhan berikan buat seluruh manusia, dan punya kemampuan ini tuh berbeda-beda Kak. Kalau Kak Tessa contohnya apa talentanya? Kalau Kak Tessa, puji Tuhan, Tuhan kasih talenta Kak Tessa bisa bernyanyi. Wah. Gitu, bisa ada di depan anak-anak ini memimpin pujian. Oh ya. Gitu. Kalau Kak Yosi? Kalau Kak Yosi bisa menari. Nah, Jadi biasanya Kak Yosi biasanya main apa? Tamborin. Tamborin. Kalau hari Kamis yang lihat ibadah sama orang tua pasti tahu tuh Kak Yosi bisa biasanya nari-nari. Kenapa Kak Tessa nggak bisa nari? Kak Tessa belum berlatih. Nah, karena setiap orang itu punya talentanya sendiri-sendiri. Punya di rumah pun juga pasti punya. Punya. Bisa nyanyi. Mungkin talentanya Bisa menggambar. bisa menggambar, Main bisa musik. main musik. Kalau berdoa, Itu juga talenta. itu juga talenta. Apapun yang kita lakukan dengan baik, yang asalnya dari Tuhan, itu adalah talenta. Yuk, kita mau sama-sama bangkit berdiri kayak Kak Yosi, Kak Tessa. Kita mau nyanyi lagu yang ada talentanya itu loh. Sa-sa-sa, oke? Semuanya siap? Kak Yosi siap? Siap. Kak Yosi juga mau belajar lagu ini, jadi kita ajari sama-sama ya. Oke. Gemuk kurus, tinggi rendah, semua dicintainya. Tuhan yang buat kita berharga.
kita pasti bisa. Kalau kita Reza. kerjakan dengan sungguh-sungguh, talenta yang Tuhan berikan itu Pasti membawa berkat buat orang lain. puji Tuhan. Nah, selama kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita harus terus bersuka cita Kak Yosi. Iya nih, Kak Kita Reza. harus apa ya? Nggak boleh cemberut, nggak boleh males-malesan. Gak boleh males-malesan. Kalau di sekolah minggu dulu, ada yang dimintai tolong untuk mengambil kantong kolektor, itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Terus kalau kita diminta untuk berdoa, kita juga harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu ada yang pernah sekali anak-anak itu diminta untuk jadi singer, bantu guru sekolah minggunya pimpin pujian. Itu juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya mulai dari kecil kita bisa tahu nih, oh Tuhan kasih talenta aku untuk bisa berdoa buat orang lain. Oh Untuk bisa Tuhan, bernyanyi. Tuhan kasih talenta aku supaya aku bisa bernyanyi memuji Tuhan dan lain sebagainya kayak gitu. Kita mau katakan kerja buat Tuhan selalu manis. Yang belum bisa kita belajar sama-sama ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu manis. Sekali lagi ya, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, ikut Tuhan selalu manis. Oke, kita harus serahkan seluruh kehidupan kita hanya bagi Tuhan. Nah, Kak Yosi Kata sudah udah capek nggak? Iya Kak, karena dari tadi sudah nyanyi, tapi enggak boleh capek. Kayak tadi dikatakan kerja buat Tuhan, Selalu manis. itu memuji Tuhan itu harus selalu manis. Manis itu apa sih? Ya harus bersuka cita, betul kan? Nggak boleh Nah. kayak cemberut, nggak boleh menggerutu. Itu Oh, nggak boleh. oh. Nah, kita mau pujikan lagu selanjutnya. Karena kalau memuji Tuhan itu harus mulut aja atau seluruh kehidupan tubuh kita. Semuanya. Semuanya. Iya. Kalau Kak Yosi tangannya biasanya buat apa? Buat Buat apa? Buat berdoa, lakukannya Oh, ya. dilipat, buat hal-hal yang baik. buat memberi. Kasih persembahan. Nggak boleh cubit-cubit temennya kayak Nggak gini. boleh nanti temennya nangis. Terus apa lagi? Terus kalau kakinya, Kakinya apa ya? buat berjalan Berjalan kemana? ke gereja. Ke gereja. Boleh nggak kalau? tenang temennya? Oh nggak boleh buat tendang-tendang temennya. Betul. Kak Yosi berarti hebat ya. Nanti kita harus contoh Kak Yosi. Nggak boleh buat tendang-tendang temennya, buat cubit-cubit atau mulutnya buat ecek-ecek temennya itu nggak boleh. Iya, Tapi ngomong kita juga nggak boleh. itu ya, nggak Kak? boleh. Kita harus gunakan untuk memuji Nama Tuhan. Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku. Sekali lagi ya Kak. Tanganku
menggunakan sungguh-sungguh, upah kita besar di surga. Siapa yang mau dapatkan upah? Upah itu apa? Aku. Dapat berkat dari Tuhan. Mau? Mau, kata sama mau enggak? Mau dong. Siapa yang mau lebih lagi dapat berkat dari Tuhan? Hah, semuanya. Semuanya mau. Jadi kalau mau lebih lagi, kita mau mempersiapkan diri mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Kita mau berbuah ya. Kalau kita sudah tahu Mendengarkan. talenta kita kerjakan buat Tuhan, berarti harus berbuah. Iya. Berbuah maksudnya apa, Kak? Menjadi Teladan menjadi berkat buat. sesama kita. Oke. Kita mau katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, muter, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, terus berbuah, 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 lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oke. Sekarang waktunya kita ngapain, Kak? Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Tessa mau ajak semuanya duduk diam. Kita Ambil sikap yang bersiapkan manis. sikap yang baik. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan musik yang pelan, supaya ini juga menjadi doa kita, Kak Yosi, bahwa firman Tuhan Ada di hati akan kita. ada di hati kita, dalam kehidupan kita, dan terus Tumbuh. berbuah dan bertumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, dengan sikap berdoa yang baik, kita pujikan lagu ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, kan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih yang kau berikan buat setiap kami, untuk berkat yang kau berikan ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan yang akan tumbuh dalam kehidupan kami dan memberkati kami Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena kehidupan kami semuanya berasal dari berkat-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya hari ini? Pasti senang ya, tetap senang, harus sukacita. Nah, tadi waktu pujian,
Tadi Kak Tessa sudah kasih clue ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang apa. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai satu tema, yaitu talenta. Talenta itu bisa dibilang tadi bakat lah. Apa sih bakat adik-adik gitu ya? Ayo coba adik-adik bisa ingat-ingat, atau adik-adik kepingin bakat apa sih? Atau bakat yang terpendam di adik-adik apa? Nari atau nyanyi, atau bakatnya itu bisa main basket, atau bakatnya bisa main musik, sepak bola, dan banyak sekali. Pasti adik-adik punyalah bakat masing-masing. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai talenta. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius, ya, Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Ya, Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Nanti Kak Monik akan baca buat adik-adik ya. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu," ayat yang ke-25, "aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan." Nah, di Matius ini menjelaskan bahwa ada 3 orang yang dikasih oleh tuannya talenta. Dia dikasih bakat ya, talenta. Di dalam Matius ini talenta itu adalah uang ya. Yang satu mendapat 5, yang orang kedua mendapat 2 talenta, yang orang ketiga mendapatkan 1 talenta. Nah, kita sudah baca tadi, yang 5 dikembangkan akhirnya dia mendapatkan laba 5 talenta, berarti totalnya ada 10. Yang 2 dikembangkan lagi menjadi mendapat 2 laba, yaitu totalnya menjadi 4. Dan yang 1 ternyata dia tidak melakukannya, dia hanya memendam talenta itu, nunggu sampai tuannya pulang dan dia tidak mendapatkan laba sama sekali. Dan pada saat tuannya datang, pulang dan bertanya kepada mereka 3 orang itu, dan hanya 2 orang yang bersemangat untuk mengembangkan sehingga dia mendapatkan laba dan yang 1 tidak. Nah, dan akhirnya tadi tuannya bilang apa?
Pada kedua orang tadi, mereka berbilang bahwa baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Nah, pada kesempatan hari ini Kak Monica akan bercerita bahwa kita semua diberi talenta. Ya, tidak ada satupun yang tidak diberi talenta. Tidak ada satupun yang tidak diberi bakat oleh Tuhan. Setiap orang, setiap kita, baik itu Kak Moni, guru-guru sekolah minggu, baik itu adik-adik semua itu dapat bakat satu persatu. Ya, bisa bakatnya itu menyanyi, bisa itu bakatnya main musik, bisa itu bakatnya itu olahraga dan lain sebagainya, melukis dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai bakat yang adik-adik dapatkan dari Tuhan, adik-adik pendam. Ya, ayo kita sama-sama belajar pada pagi hari ini bahwa bakat atau talenta yang Tuhan sudah kasih buat adik-adik harus dikembangkan, ya. Harus dikembangkan, harus ditunjukkan supaya apa? Bakat itu bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar adik-adik berada. Nah, maka kalau misalkan kita memberikan bakat itu atau menunjukkan bakat itu buat orang lain, bukan berarti itu sombong ya, tetapi kita menunjukkan bakat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberi bakat, Tuhan sudah memberi talenta kepada kita, maka kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Pergunakan semua bakat kita, pergunakan semua talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita memendam bakat kita, jangan sampai kita memendam talenta kita. Kita harus berusaha untuk terus-menerus mengembangkan bakat itu. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, sekali lagi, apapun bakat adik-adik saat ini, ya jangan sampai adik-adik pendam, jangan sampai adik-adik ya udahlah Kak, bakatku ini aja ya udahlah, gak usah aku kembangkan lagi. Jangan, kita bersama-sama belajar untuk kembangkan bakat adik-adik, apapun bakatnya saat ini yang sekarang masih kecil. Kak, aku gak tahu bakatnya, ayo kita asah, tanya sama orang tua, kita asah sama-sama, kita kembangkan sama-sama gitu ya, sehingga bakat apapun yang adik-adik punya kan bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar adik-adik berada. Nah, ayat masnya ada di Amsal 6 ayat yang ke-6, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Amsal 6 ayat 6 nanti ada bisa baca di rumah. Di situ dijelaskan bahwa kita tidak boleh malas untuk melakukan atau tidak boleh malas untuk mengembangkan bakat kita, tetapi kita harus bekerja giat seperti semut. Oke? Sekali lagi, jangan kita pendam bakat, kita harus perkembangkan karena itu dari Tuhan. Tuhan mau bakatnya yang kita punya, kita asah dan kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk kami bisa melakukan aktivitas kami. Kami bisa sekolah minggu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya apapun yang sudah kami dengar mengenai talenta yang kita sudah baca bersama-sama bisa kami kembangkan, apapun bakat kami saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami dan kami bisa mengembangkan bakat itu, kami bisa mengembangkan talenta kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Yang saat ini ya Tuhan masih bimbang atau masih bingung dengan bakat mereka ya Bapa, kiranya Engkau akan berkati, Engkau akan memberikan hikmat sehingga mereka bisa mengembangkan bakat mereka masing-masing dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitasnya kita hari ini adalah kita mau kuis
fill in the blank atau artinya mengisi titik-titik yang kosong. Nah, kayak gini nih. Kalau udah sekarang kalian lihat ada sebuah gambar, ada kata-katanya, tapi ada titik-titiknya juga tuh. Nah, yang titik-titik itu bisa kalian isi berdasarkan kata-kata yang ada di bawah. Kalau sudah kalian isi, itu adalah ayat mas kita hari ini. Tadi Mbak Monik udah kasih tahu loh ayat masnya apa. Pasti gampang kan isinya? Kalau sudah menemukan jawabannya, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Nah, aktivitas kita sudah selesai dan ibadah sekolah minggu kita juga udah selesai.